Mungkinkah program nasional swasembada pangan, beras, bisa dicapai? Swasembada pangan, khususnya dalam konteks beras, merupakan suatu kondisi di mana sebuah negara mampu memenuhi seluruh kebutuhan beras penduduknya tanpa harus mengandalkan impor dari negara lain. Dengan kata lain, produksi beras dalam negeri haruslah cukup untuk memenuhi permintaan seluruh populasi yang ada. Ini adalah salah satu bentuk kemandirian pangan yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia membutuhkan sekitar 30,34 juta ton beras setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh penduduknya. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Setiap orang mengkonsumsi beras sebagai bagian utama dari diet mereka. Beras adalah makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia adalah sekitar 114 kg per tahun. Faktor ini juga sangat mempengaruhi kebutuhan total beras. Selain untuk konsumsi rumah tangga, beras juga digunakan dalam berbagai industri makanan dan minuman, serta dalam sektor lainnya seperti pariwisata dan catering. Pemerintah perlu menjaga cadangan beras yang cukup untuk mengantisipasi keadaan darurat atau musim paceklik. Cadangan ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan sepanjang tahun. Menggabungkan semua faktor ini, kebutuhan beras tahunan di Indonesia mencapai 30,34 juta ton. Sehingga untuk mencapai swasembada beras, Indonesia harus memiliki produksi beras di atas angka tersebut dalam satu tahunnya. Untuk memahami kemungkinan pencapaian swasembada beras, kita harus mengetahui kondisi ketersediaan lahan pertanian untuk padi di Indonesia. Kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor kunci, seperti luas lahan sawah, produktivitas lahan, serta kondisi lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, BPS, luas panen padi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 10,45 juta hektar. Produktivitas rata-rata padi yang dihasilkan adalah sekitar 5,2 ton per hektar. Dengan demikian, total produksi gabah kering giling, GKG, dapat dihitung sebesar 52,26 juta ton GKG atau gabah kering giling. Gabah kering giling, GKG, kemudian dikonversi menjadi beras menggunakan rasio konversi yang umum, yaitu 1 ton GKG 0,85 ton beras. Maka, produksi total beras adalah 44,32 juta ton. Dengan produksi total beras sekitar 44,32 juta ton, kita dapat membandingkannya dengan kebutuhan beras nasional pada tahun 2024 yang diperkirakan mencapai 30,34 juta ton. Dari perhitungan ini, jelas terlihat bahwa Indonesia dimungkinkan memproduksi lebih dari kebutuhan beras nasional, menghasilkan surplus sekitar 14,32 juta ton beras. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga memiliki peluang untuk mengekspor beras, yang bisa berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan petani. Namun, perlu diingat bahwa untuk mencapai dan mempertahankan kondisi ini memerlukan dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, serta penerapan teknologi pertanian modern untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, hama, dan penyakit. Dengan kolaborasi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta, Indonesia dapat terus mengoptimalkan produksi beras dan mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan. Untuk mencapai swasembada pangan beras, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dan diupayakan secara terus-menerus. 1. Produksi padi yang cukup. Langkah pertama dan paling mendasar adalah memastikan bahwa produksi padi dalam negeri mencukupi kebutuhan beras nasional. Hal ini memerlukan peningkatan produktivitas lahan pertanian, pemilihan varietas padi yang unggul, dan teknik budidaya yang efisien. 2. Infrastruktur pertanian yang baik. Infrastruktur pertanian yang baik, seperti irigasi yang memadai, penyediaan pupuk yang berkualitas, dan penerapan teknologi pertanian modern, sangatlah vital.
Sistem irigasi yang baik akan memastikan pasokan air yang cukup selama musim tanam, sementara teknologi modern dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja petani. 3. Pengelolaan lahan yang efektif. Penggunaan lahan pertanian yang optimal dan berkelanjutan sangat penting untuk mempertahankan produktivitas pertanian. Ini mencakup praktik-praktik seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan konservasi tanah agar tetap subur dan produktif. 4. Pengendalian hama dan penyakit. Tanaman padi harus dijaga dari gangguan hama dan penyakit untuk menjamin hasil panen yang optimal. Pengendalian hama dan penyakit yang efektif, melalui penggunaan pestisida yang aman dan teknik pengelolaan hama terpadu, IPM, dapat membantu mempertahankan kualitas dan kuantitas produksi beras. 5. Dukungan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung petani sangatlah krusial. Kebijakan ini bisa meliputi harga beli gabah yang stabil dan menguntungkan, pemberian insentif untuk peningkatan produksi, serta program-program bantuan teknis dan finansial bagi petani. Dukungan ini memastikan bahwa para petani memiliki motivasi dan kapasitas untuk terus meningkatkan produksi beras dalam negeri. Dengan memperhatikan dan mengelola 5 aspek utama ini, sebuah negara dapat bergerak menuju kemandirian pangan beras, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan stabilitas pangan serta kesejahteraan masyarakatnya. Swasembada pangan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang berkelanjutan.